Selanjutnya, kita akan membahas mengenai graph-based protocol. Graph-based protocol ini adalah salah satu variasi dari log-based protocol. Pada graph-based protocol, kita menentukan sebuah partial ordering dari item-item data yang ada di basis data. Jadi misalnya saya punya set D yang terdiri dari item data D1 sampai Dn, maka semua item data ini akan kita buatkan partial ordernya atau urutan parsialnya. Jika pada partial order yang kita buat ada panah antara DI dan DJ, jadi artinya DI itu sebelum DJ, maka transaksi apapun yang ingin mengakses DI dan DJ itu harus melakukannya dengan urutan akses DI dulu, kemudian akses DJ. Artinya apa? Artinya urutan log dari DI dan DJ harus selalu mengikuti aturan tersebut. Nah, dengan adanya partial ordering ini, maka himpunan item data yang termasuk di dalam D itu bisa dipandang sebagai sebuah directed acyclic graph atau database graph. Tree protocol itu adalah salah satu variasi dari graph protokol yang paling sederhana. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tree protocol. Ini adalah sebuah contoh tree yang memperlihatkan partial order dari sekumpulan item yang terdapat di dalam basis data. Bagaimana cara kerja tree protocol? Yang pertama, hanya eksklusif log yang diizinkan. Artinya kita tidak mengenal lagi dua modus log. Semua log adalah eksklusif log. Aturan untuk mendapatkan log bagi sebuah transaksi adalah log pertama itu bisa dilakukan terhadap item data manapun di dalam tree ini. Jadi boleh dia mau log pertamanya A, dia mau log pertamanya E, mau log pertamanya D, itu silakan. Hanya saja log-log berikutnya terhadap item data tertentu hanya bisa dilakukan apabila transaksi tersebut memiliki log terhadap parent-nya. Jadi tadi yang pertama boleh node manapun, namun untuk log berikutnya itu hanya bisa dilakukan apabila transaksi sudah punya log untuk parent-nya. Jadi misalnya saya butuh F dan H. Jadi misalnya saya membutuhkan F dan H. Karena membutuhkan F dan H, maka log pertama saya harus terhadap B. Kenapa? Karena dengan melog B, itu nanti saya bisa log F, dan saya juga akan bisa melakukan log terhadap H. Tapi kalau log pertama saya terhadap F, maka saya nggak akan pernah bisa ngelog H. Kenapa? Karena dari F kita nggak akan pernah bisa mendapatkan path atau jalur menuju H. Item data bisa di-unlock kapanpun, jadi tidak two-phase locking. Ya, tidak harus growing dan shrinking. Nah, jadi kalau nggak diperlukan, ya silakan bisa dilepas. Jadi misalnya tadi saya butuh F dan H. Pertama saya lock B, setelah itu saya lock F. Saya masih butuh B, kenapa? Karena saya akan melock D selanjutnya. Jadi setelah lock F, saya lock D. Nah, kalau udah dapet F dan D, saya udah nggak butuh B kan? Jadi saya bisa segera unlock B, supaya nanti transaksi yang lain bisa masuk. Karena lock kita eksklusif. Oke? Jadi bisa dilihat sebuah node itu atau sebuah item itu bisa kita lock hanya sebentar saja. Nah, kalau sebuah item data sudah di-lock dan di-unlock, itu tidak bisa lagi di-relock. Jadi tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya kita masih butuh karena akan melakukan locking ke arah yang berbeda, maka jangan di-unlock dulu. Ya. Jadi tidak bisa di-relock, tidak bisa di-lock ulang.
Tree protokol ini menjamin konflik serializability, demikian juga freedom of deadlock. Kenapa freedom dari deadlock? Karena urutan untuk mendapatkan lock itu sudah diatur berdasarkan partial order. Jadi kalau mau lock yang ini dan ini ya urutannya harus seperti itu sehingga tidak mungkin terjadi deadlock. Kembali misalnya kita lihat ke tree ini, misalnya saya butuh F dan H. Kemudian ada transaksi lain juga sama butuh F dan H. Itu kalau transaksi yang pertama sudah masuk melok B dan kemudian masuk ke F, transaksi kedua nggak bisa melok H. Kenapa? Karena kalau dia langsung melok H berarti dia nggak butuh F, gitu kan ya? Nah, karena semua lock harus dilakukan sesuai partial order ini, maka tidak mungkin terjadi deadlock. Unlocking bisa muncul kapanpun pada tree locking protokol ini sehingga waiting time itu bisa lebih pendek. Jadi concurrency bisa ditingkatkan. Protokol ini juga tadi sudah disebutkan deadlock free dan tidak butuh rollback. Kenapa tidak butuh rollback? Karena dia deadlock free. Jadi nggak akan ada rollback akibat deadlock. Nah, namun demikian dia punya drawbacks. Ada persoalan juga sebetulnya dengan protokol ini. Yang pertama, dia tidak menjamin recoverability dan cascade freedom. Jadi masih bisa memunculkan schedule yang tidak recoverable. Oleh sebab itu perlu ditambahkan sebuah mekanisme tambahan untuk memastikan commit dependency. Jadi kalau misalnya ada urutan lock, ya commitnya juga harus sesuai dengan urutan lock oleh transaksi tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan locking terhadap item data yang diperlukan, itu transaksi mungkin harus melakukan locking terhadap item data yang sebetulnya dia nggak perlu. Ya, ada kemungkinan kemudian ini menyebabkan decrease in concurrency. Kenapa? Karena kalau dia nunggu, ya itu yang sebetulnya dia nggak perlu, jadi nggak bisa diakses orang karena exclusive lock. Jadi ini juga drawbacks dari protokol ini. Nah, ada sejumlah schedule yang tidak mungkin muncul pada saat kita menggunakan two-phase locking, bisa terjadi pada saat kita menggunakan tree protokol, dan sebaliknya ada juga yang di two-phase locking bisa, tapi di tree protokol tidak akan pernah terjadi.